Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita hari ini akan belajar. Materinya masih sama, submaterinya saja yang berbeda, yaitu jenis-jenis tumbukan. Jadi ini materinya masih di impuls dan momentum linear. Tetapi jenisnya hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tumbukan. Oke, langsung saja kita uraikan apa yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini. Nah, ada 4 materi yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, ada tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Yang ketiga, ini tumbukan ya harusnya, tumbukan tak lenting sama sekali. Dan yang keempat adalah koefisien restitusi. Oke, restitusi ya teman-teman, jangan salah dengar. Nah, di sini kemarin sudah dibahas tentang hukum kekekalan momentum linear. Nah, untuk sistem dua benda yang bertumbukan, momentum linear sistem akan tetap jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Nah, ini kemarin sudah dibahas di hukum kekekalan momentum linear. Jadi kalau misalnya nih, ada dua benda yang bertumbukan, bisa jadi bertabrakan ya. Bertumbukan tuh kayak bertemu gitu ya. Nah, kalau misal tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut, di sini sistem di sini itu dua benda ya. Sistem di sini kita membicarakan tentang dua benda yang bertumbukan. Nah, tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem itu, maka momentumnya itu akan kekal. Nah, gaya luar itu contohnya apa? Nah, contohnya misal ada dua bola, bola itu bertumbukan, tetapi lantainya itu licin, gak kasar. Nah, kalau misalnya licin, artinya momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu akan sama, karena nggak ada momentum yang, nggak ada gaya luar yang mempengaruhi gitu. Nah, kalau misalnya lantainya itu kasar dan sebagainya, otomatis nih, di sana ada gaya-gaya hambat ya kan? Nah, sehingga momentumnya itu tidak kekal. Jadi sebelum bertumbukan dan setelah bertumbukan itu akan berbeda. Nah, di sini kita akan membahas yang momentum yang kekal ya gitu ya. Jadi sistemnya itu tidak ada gaya luar. Nah, oke, itu review materi kemarin. Nah, sekarang berdasarkan berlaku tidaknya hukum kekekalan energi mekanik, tumbukan ini dapat dibagi menjadi dua. Oke, kalau kemarin itu membahas tentang hukum kekekalan momentum linear. Nah, di sini kalau seandainya ada tumbukan tetapi ditinjau dari kekekalan energi mekaniknya, nah tumbukan ini akan dibagi menjadi dua. Secara garis besar itu ada dua gitu ya. Ada yang tumbukan lenting sempurna dan ada yang tidak lenting. Nah, yang tidak lenting ini dibagi lagi menjadi lenting sebagian dan tidak lenting sama sekali. Jadi di buku-buku seringkali membahasnya itu langsung ada 3 katanya, tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Nah, padahal kalau secara garis besar tuh cuma ada 2 ya teman-teman. Nah, kalau misal tumbukan ini kekekalan energi mekaniknya itu berlaku di sini, dan dia dikatakan lenting sempurna. Kalau misalkan tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di sini dikatakan tidak lenting gitu. Nah, kayak gimana sih yang berlaku hukum kekekalan energi mekanik dan tidak itu? Oke, nanti kita akan bahas di bagian-bagian selanjutnya. Jadi ini secara umum saja ya teman-teman. Oke, kita akan bahas di tumbukan lenting sempurna. Ini materi yang pertama. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat dulu peristiwa berikut ini. Teman-teman, di sini kita akan melihat simulasi dari tumbukan lenting sempurna. Kenapa simulasi? Karena di alam ini ya teman-teman, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kejadian fisika. Jadi sebenarnya tidak ada yang ideal gitu. Nah, sedangkan di tumbukan lenting sempurna, ya sempurna, katanya aja udah sempurna, itu memang benar-benar tidak ada gaya lain yang hilang gitu. Setelah tumbukan tuh nggak ada energi yang hilang. Nah, sedangkan kan kalau di alam tuh pasti ada saja yang hilangnya, bisa jadi dalam bentuk energi lain. Misalkan kalau misalkan nih ada mobil yang bertabrakan, kan itu nanti ada energinya tuh berubah-ubah, bisa jadi energi panas dan lain-lain. Nah,
Sedangkan di tumbukan lenting sempurna nggak ada energi yang hilang, jadi akan tetap dan kekal. Seperti apa ini contohnya? Oke, langsung saja kita lihat. Di sini ada dua buah benda. Katakanlah ini sistem kita. Sistem kita ini dua buah benda. Nah, ini masanya bisa dilihat ya teman-teman. Yang biru itu adalah sekian kilo, yang pink ya sekian kilo. Nah, di sini ada kecepatannya, kita bisa atur sebenarnya, tapi di sini kita akan mengaturnya dengan satu saja ya. 1 meter per second. Oke. Nah, di sini elastisitasnya elastik, artinya dia tumbukannya lenting sempurna. Dan kita akan melihat ini yang tanda panah hijau itu menunjukkan arah velocity itu kecepatan ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa memasukkan momentumnya, arah momentumnya. Tapi nanti dulu ya, biar nggak pusing banyak garis dan sebagainya. Oke, nah di sini kita boleh ya melihat energi kinetiknya. Nah di sini. Oke, langsung saja kita lihat seperti apa kalau ada dua buah benda ya sistem kita, dia memiliki kecepatan tertentu dan massa tertentu. Ini dan arahnya itu berlawanan gitu ya. Oke, nah lihat ya teman-teman, lihat. Mereka bertumbukan atau ya bertumbukan. Nah, di sini dindingnya ini dikatakan dia dinding ya, bukan jauh ke sana gitu. Jadi, setelah di sini tuh dipantulkan lagi gitu. Nah, karena ini tumbukan lenting sempurna, artinya nggak ada energi yang hilang. Nah, tadi kan katanya benda ini memiliki energi kinetik sekian. Nah, ketika bertumbukan, energi kinetiknya akan tetap. Jadi benda ini nggak akan berhenti-berhenti, terus saja bergerak gitu, saling memantulkan nih. Dari dinding terpantul lagi, terus terpantul dan terpantul. Nah, inilah sebabnya kenapa kita melihatnya dalam simulasi gitu, karena kejadian di alam nggak ada benda yang benar-benar bisa bergerak terus-menerus tanpa kehilangan energinya gitu ya, kecuali mungkin di suatu hari nanti sedang diteliti juga ya oleh para peneliti. Oke, seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman. Ini contoh peristiwa tumbukan lenting sempurna. Nah, bisa dilihat momentumnya, yang biru ya momentumnya, ini akan tetap tidak berubah-ubah, ya kan? Tetap. Itu artinya momentum sebelum dan sesudah itu sama. Nah, lihat ya, setelah bertumbukan momentumnya seperti ini, sebelum bertumbukan juga sama gitu ya. Nah, itu momentumnya itu kekal. Dan di sini di tumbukan lenting sempurna dikatakan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Artinya apa? Artinya di sini energi mekanik yang dimaksud di sini itu adalah energi kinetiknya, karena bendanya ini bergerak. Jadi yang dimiliki oleh benda yang bergerak adalah energi kinetik gitu ya. Ini sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Ada energi potensial, ada energi kinetik ya untuk energi mekanik ini. Tetapi karena benda ini bergerak, maka energi yang dimilikinya ini adalah energi kinetik. Nah, energi kinetiknya ini dia tetap. Nah, sehingga dia berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Karena energi kinetik sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan itu tetap sama. Coba kita lihat nilainya sama ya. Artinya kecepatannya itu sama. Kecepatan sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu sama ya. Coba kita lihat arah panah hijaunya ini akan sama besarnya, panjangnya sama, cuman berbeda arah saja gitu ya, setelah tumbukan dan sebelum tumbukan gitu. Nah, lalu di sini kita bisa melihat nih nilai dari kecepatan dan momentumnya. Di sini momentumnya sama ya teman-teman, ini 1,4 dan ini 1,53. Tapi ketika bertumbukan seolah-olah bertukar gitu ya di sini. Tapi tetap gitu ya, kalau dijumlahkan hasilnya akan sama. Nah, ini contoh dari tumbukan lenting sempurna. Seperti itu ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat simulasi dari tumbukan lenting sempurna. Nah, sehingga secara kesimpulannya, karakteristik dari tumbukan lenting sempurna ini seperti apa? Yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum. Ya, berlaku hukum kekekalan momentum. Artinya momentum sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu sama gitu ya. Kita bisa lihat juga tadi dari simulasi. Lalu yang kedua, berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Artinya, tidak ada energi gerak yang hilang pada benda
sebelum dan sesudah terjadinya tumbukan. Jadi energi kinetiknya ya di sini ya, energi mekanik di sini merujuk pada energi kinetiknya gitu ya. Tidak ada energi gerak yang hilang gitu ya. Jadi artinya benda tuh benar-benar bergerak dengan energi kinetik sekian gitu ya, gitu. Nah, lalu koefisien restitusinya sama dengan 1. E sama dengan 1. Nah, ini maksudnya apa? Koefisien restitusi itu nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, ini dia akan kita bahas di sini. Nah, kita lihat bagaimana perumusan matematis sehingga menghasilkan koefisien restitusi sama dengan 1. Dan apa itu koefisien restitusi? Oke, kita dimulai dari bagian awal, yaitu hukum kekekalan momentum linear. Kita udah mendapatkan rumusan ini. Momentum awal sama dengan momentum akhir. M1 massa benda 1, V1 kecepatan benda 1. Nah, yang aksen-aksen ini artinya setelah tumbukannya. Nah, kita udah mendapatkan ini. Lalu dari hukum kekekalan energi mekanik, ya tentu saja di sini khusus pada energi kinetiknya. Nah, di sini ada energi kinetik benda yang satu dan benda yang kedua. Dan yang ini tuh sesudah tumbukan ya, yang aksen-aksen. Nah, kita udah dapat rumusan energi kinetik di pembahasan usaha sebelumnya, yaitu setengah mv kuadrat. Nah, ini juga sama, tinggal yang sesudah tumbukan berarti ditambah aksen-aksen. Lalu di sini, dari persamaan ini, yang atas, yang momentum, hukum kekekalan momentum, dan yang ini, hukum kekekalan energi mekanik, kita akan mendapatkan rumusan ini. Silakan teman-teman coba dikotret dengan cara disubstitusi ya. Nah, di sini ada V2 aksen dikurangi V1 aksen akan sama dengan negatif V2 min V1. Artinya di sini ada delta V aksen. V aksen itu kecepatan setelah tumbukan, sedangkan yang V ini kecepatan sebelum tumbukan. Nah, di sini dikatakan selisih kecepatan benda setelah tumbukan itu akan sama dengan negatif selisih kecepatan benda sebelum tumbukan. Jadi setelah tumbukan itu sama dengan sebelum tumbukan selisihnya ya, negatifnya gitu. Nah, sehingga di sini ada suatu istilah baru yaitu koefisien restitusi ya, dilambangkan dengan E. Nah, koefisien ini diberi lambang E ya, merupakan negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan untuk tumbukan satu dimensi ya. Ini satu dimensi itu maksudnya cuma satu arah ya. Kalau tadi di simulasi itu arahnya itu X aja ya gitu. Arahnya datar aja gitu. Nggak ke atas, ke bawah, dan sebagainya gitu. Nah, di sini ini koefisien restitusinya sama dengan 1 karena di sini tadi udah dari hasil perumusan ya, dari sini dari hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi mekanik didapatlah 1 untuk tumbukan lenting sempurna gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya next kita masuk ke materi tumbukan lenting sebagian. Oke, apa itu tumbukan lenting sebagian? Tumbukan lenting sebagian ini masuk ke bahasan tumbukan yang tidak lenting ya. Artinya tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik di sini. Kayak gimana sih maksudnya? Nah, ini coba kita lihat ya. Perhatikan peristiwa berikut. Sebentar, ini tuh hasil eksperimen sebenarnya ya. Nah, di sini ada 2 buah benda. Coba kita lihat, ada 2 buah benda. Nah, coba lihat ya. Bendanya ini tadi dia disimpangkan ya ke kiri, artinya diberi kecepatan, dan yang merah itu ke kanan disimpangkan. Lalu mereka akan bertumbukan ya. Ini bertumbukan. Nah, bertumbukan, coba kita lihat. Nah, di sini teman-teman, lama kelamaan ini tuh si bandul-bandul ini tuh akan berhenti kan, pasti kan berhenti ya nggak? Iyalah pasti berhenti. Nah, di video ini tuh sebenarnya belum tamat ya di videonya, sebenarnya itu sampai berhenti gitu ya. Jadi artinya gerakannya itu asalnya bergerak nih,
Ketika tumbukan asalnya masih bergerak, tapi lama-kelamaan gerakannya itu akan berhenti gitu. Nah, kenapa berhenti? Ya pasti karena ada gaya-gaya yang mempengaruhi di sini. Bukan gaya-gaya yang mempengaruhi, maksudnya di sini ada energi yang hilang, ada energi yang dirubah gitu ya. Bukan hilang sih, dirubah sih tepatnya. Tadi misalkan energi yang dimiliki oleh bandul ini sebenarnya ada energi potensial, ada energi kinetik gitu ya. Tapi kita akan memandangnya dari energi kinetiknya, dari gerakannya. Tadi kan dia bertumbukan ya. Ketika bertumbukan ada bunyinya kan. Tadi kita dengar ada bunyinya. Nah, sebenarnya bunyi itu merupakan hasil dari energinya yang dikonversi gitu. Energi yang dimiliki si bandul ini dikonversi jadi energi bunyi. Nah, sehingga si energi kinetiknya itu lama-lama akan hilang gitu ya. Jadi benda akan berhenti gitu. Nah, gitu. Jadi di sini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Oke. Nah, sehingga di sini tumbukan lenting sebagian memiliki karakteristik seperti ini nih. Yang pertama berlaku hukum kekekalan momentum. Ya, kalau hukum kekekalan momentum di sini dia berlaku karena momentum sebelum dan sesudah itu tetap gitu ya. Karena kita menganggapnya nggak ada gesekan dengan udara gitu. Kalau padahal kan sebenarnya itu ada saja ya, kalau di alam semesta ini pasti ada gesekan. Peristiwa yang tadi juga sebenarnya kurang tepat gitu ya, tapi kita anggap nggak ada gitu ya. Nah, sehingga momentumnya itu kekal. Lalu tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena ada energi gerak yang hilang pada benda sesudah terdirinya tumbukan gitu. Nah, ini energinya itu yang hilang tadi bisa jadi berubah jadi energi bunyi gitu kan. Iya, jadi gerakannya itu lama-lama akan berhenti. Walaupun sebenarnya ya, kalau ditelisik lebih lanjut bisa saja itu karena ada gesekan dengan udara gitu ya. Tapi di sini kita abaikan dulu ya teman-teman. Oke, nah lalu di sini ada koefisien restitusinya itu antara 0 sampai dengan 1. Nah, ini juga dari rumusan penurunan rumus yang sama mirip seperti tadi. Lalu ada setelah tumbukan benda tidak menyatu. Ya, bendanya ini mereka bergerak kembali gitu ya. Tidak menyatu gitu. Nah, selanjutnya ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke. Kalau yang ini kasusnya mirip seperti kasus tumbukan lenting sebagian, hanya saja yang berbeda apa? Kita lihat ya, teman-teman. Ini dia peristiwanya. Kita lihat salah satu peristiwa dari yang kita ambil dari YouTube ya. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini ada katakanlah ini sebuah kendaraan ya. Apa ini? Mobil ya. Ya, kendaraan. Nah, ini akan apa yang terjadi ya teman-teman? Sudah pasti bisa langsung menebak ya, pasti ada sesuatu nih di sini. Ya, yang terjadi adalah tabrakan ya, tabrakan teman-teman. Oh ya, tabrakan, coba kita lihat. Ketika tabrakan, apa yang terjadi? Mobil merah dan kuning ini mereka bertabrakan dan akan bergerak berbarengan ya, bergeraknya itu berbarengan. Oke. Bergeraknya berbarengan gitu. Asalnya tadi bergeraknya dengan kecepatan sekian dan sekian, yang kuning sekian, yang merah sekian, tapi lama-lama mereka akan bergeraknya berbarengan dan lama-lama akan berhenti gitu ya. Begitu juga dengan mobil yang ini. Ini juga sama, dia akan bertabrakan dan lama-lama akan berhenti gitu. Mana sih? Mohon maaf ya, ini loading sekali videonya. Oke. Nah, tapi udah kebayang ya. Ini kasusnya tabrakan mobil. Mereka punya kecepatan masing-masing, tapi ketika bertabrakan kecepatannya akan berhenti, akan berkurang lalu menjadi berhenti dan kedua mobil ini akan bergerak berbarengan gitu lah, intinya gitu ya. Nah gitu ya, nah lihat ya, bergerak berbarengan. Oke, nah itu kata kuncinya. Ini kata kunci untuk tumbukan lenting, tidak lenting sama sekali. Nah oke, udah ya. Kita lihat ke contoh selanjutnya. Ini ada dua buah bandul.
Dua buah bandul yang sama juga disimpangkan. Nah, lihat. Ini mirip kayak tadi, tetapi setelah ditumbuhkan, tumbukannya ini si benda ini akan nempel gitu ya, akan bareng gerakannya. Gitu sama ya. Jadi kayak yang tumbukan lenting sebagian, hanya saja ketika ditumbuhkan, kedua bandul ini akan bergerak berbarengan. Artinya menempel ya benda itu. Nah, sehingga ini harusnya itu tumbukan tidak lenting sama sekali ya teman-teman. Ditumbukan tidak lenting sama sekali, karakteristik yang pertama berlaku hukum kekekalan momentum, ini sama. Lalu yang kedua tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, ya karena ada energi yang hilang di sini, maksudnya energi geraknya itu lama-lama akan habis gitu ya, kayak mobil yang tadi. Asalnya dia bergerak gitu, dua mobil itu bergerak. Lalu ketika bertabrakan, mobil ini lama-lama akan berhenti gitu, karena energi geraknya ini dia dirubah gitu menjadi energi yang lain gitu ya, hilang gitu ya katakanlah. Nah, lalu koefisien restitusinya itu sama dengan 0, dan setelah tumbukan benda menyatu. Nah, ini karakteristik dari tumbukan lenting sebagian. Seperti itu. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat, dan kalau ada yang masih perlu ditanyakan silahkan bertanya, dan jika ada konsep-konsep yang masih bingung juga silahkan ditanyakan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.